Halo, Assalamualaikum. Selamat pagi teman-teman. Hari ini di hari Sabtu, kita mau ke acaranya PSK Patepung Sabtu Kahiji, sebuah kolaborasi dari Greeners, Back to Work dan Hello Drama. Ini sebuah ajang berkumpulnya pesepeda di Kota Bandung dengan konsep yang berbeda. Sampai kita registrasi dulu baru masuk ke dalam. Dua. Kemudian juga ada Fellow Drama dan tentunya Bike to Works Bandung ya, Bike to Works Bandung. Dan sebelum acara kita lanjutkan, mari kita sama-sama buka acara ini dengan berdoa bersama. Berdoa untuk kita semua, semoga selalu diberikan kesehatan sehingga bisa sepedahan terus ya. Dan semoga kita semua juga diberi keberkahan. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Ya, sebetulnya alhamdulillah juga ya dipertemukan dengan Greeners dan Fellow Drama. Jadi kita bisa berkolaborasi untuk bikin acara Patepung Sabtu Kahiji yang tadi mah clickbait pisannya kan. Sengaja itu teh biar rame. Jadi pengennya sih acara ini jadi ajang silaturahmi untuk kita di Bike to Work Bandung, di Fellow Drama juga. Jadi intinya sih jangan terlalu serius deh, misalnya sepedahan terus gitunya kan. Jadi pengennya sekali-kali atuh ngobrolin yang di luar sepedahan gitu. Siapa tahu kan teman-teman pesepeda ini punya background yang beda-beda, terus juga ada isu-isu yang menarik untuk kita bahas dari misalnya perspektifnya pesepeda gitunya. Jadi mungkin kami harap ada acara ini teh bisa jadi pertama ajang silaturahmi, ajang kumpul untuk kita pesepeda di Bandung dan untuk membahas banyak hal yang mungkin awalnya mah nggak kerasa gitu, nggak kebayang bakal kalau dibahas teh bakal pirameun gitu. Semoga dari situ nanti ada ide-ide baru yang muncul, ada mungkin tambahan pengetahuan buat kita yang ikutan, juga ada insight-insight baru lah. Harapannya itu ya mungkin sakitu wae lah kan. Siap, Mang Wildan. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Opa Felix. Beli, investor nggak mau kasih uang. Bayangin berapa harga rel ya untuk nanam rel untuk kereta api, bikin jembatan berapa mahal dan sebagainya. Jadi perkebunan ini Bandung itu dibangun pertama pinter Belandanya, karena ini ada di pedalaman. Yang pertama dibikin adalah Cimahi. Oh. Ya,
tentara duluan. Investor nggak akan datang kalau keadaan nggak aman. Ya, yang Berarti duluan base militer awalnya. militer, makanya rumah sakit yang paling hebat untuk tentara sampai saat ini juga tetap ke Cimahi. Ya, ahli bedah dan segala macam adanya di Cimahi. Yang di sini nggak ada. Padahal kodamnya ada di sini, pangdamnya ada di sini. Mau ada apa-apa rumah sakit tetap yang paling lengkap adalah Cimahi. Jadi keamanan dulu, baru dibikin daerah militer yang tadi Riau dan daerah kepulauan, baru datang investor, dan investor yang kebanyakan datang yang Chinese. Bandung itu dibangun oleh para Chinese dari Cirebon. Satu-satunya yang mungkin diduga orang Betawi adalah Nyonya ABC. Ya. Yang lain Cirebon semua, sampai cepekongnya aja dibawanya dari Cirebon untuk membuka. ABC itu nama Dia namanya bukan ABC, dia satu-satunya orang Cina yang pada saat itu yang bisa ngomong Belanda, bisa nulis. Jadi dia bisa nulis ABC, yang lain mesti bahasa Chinese ya. Jadi dia disebutnya Nyonya ABC. Ya, karena dia ngajarin ke nyonya-nyonya Chinese yang lain, lu kalau udah datang ke sini banyak hubungan dengan Cina, dengan orang Belanda, dengan orang-orang lain, selain bahasa Melayu, mesti nulisnya jangan tulisan Chinese ya. Itu belajar ABC, jadi dia semua bilangnya Nyonya ABC gitu. sebutan itu pertama kali digaungkan atau diterapkan di Bandung gitu. Oke, kota besar yang ada sebelum Jakarta, Bandung, sebetulnya Jakarta. Oke. Ya, pengusaha besar banyak di sana. Kan ada pelabuhan kan, Cirebon, Medan, ya udah mulai ada ya. Tapi kenapa dibilangnya Paris Panjapa? Barang-barang termewah di Eropa, kadang-kadang di Eropanya masih dipamerkan saja, udah diborong sama orang dari Indonesia dan dibawanya di Bandung. Dari mulai mobil sampai celana dalam. Adanya cuma di Bandung. Makanya disamakan dengan kayak di Italia. Jadi mobil-mobil awal yang ada di Eropanya baru beberapa, di sini lebih banyak, di Inden dari sana. Di sana belum banyak. Di sini udah pesan banyak. Karena orang kayanya ada di Bandung. Para planters, para petani. Ya, petani kopi, petani kina ya. Adanya di sini dan mereka kumpul di sini dan mereka royal, mau diapain duitnya. Ya. Jadi apapun, harga berapapun dibeli. Ya, lalu mereka show karena mereka bersaing sama para petani dari Jawa yang juga sebetulnya diawali oleh China ya, oleh orang-orang Tiongkok. Ya gula. Makanya juragan gula dari Semarang punya rumah di Jalan Gandapura. Ya, di Taman Cempaka itu di pojok ada namanya. Ya, itu kebanggaan buat dia sebagai seorang juragan gula. Gua beli daerah di sini gitu ya. Jadi ya persaingan antara pebisnis. Tapi jadi semua barang-barang lux itu datangnya ke sini. Lalu orang-orang noni-noni Belandanya juga show off seperti di Paris. Oke. Ya pakaian-pakaian baru mau diapain ya? Dia udah beli, dia jalan-jalan gitu ya di sekitar Braga. Makanya jadi dibilangnya Paris Panjapa. Jadi tempat memang orang-orang show off begitu apa Ya. yang dan flexing lah, mau nanya nama flexing. Dan ada satu lagi ya, dalam pusat-pusat komunikasi juga ada di sini. Jadi ya itu yang membuat Bandung menjadi lain dibandingkan dengan Malang. Ya, kalau kita masuk ke dalam masih ada tiga lembar kaca yang masih origin. Di situ kelihatan ada rel dengan sayap. Hubungan, ya. Jadi PU betul-betul kumpul di situ. Jadi ya yang bilang gedung sate lalu akhirnya jadi kantor gubernur itu belakangan. Tadinya mah itu kantor, sebelahnya juga kantor pusat telekomunikasi kan. Jadi ya Jogja, Semarang ya. Tapi tetap di Bandung itu adalah sepeda-sepeda mahal.
yang ada di Bandung itu sepeda-sepeda mahal, sepeda-sepeda juragan yang tidak harus kerja berat. Oke, gitu. Oke, jadi memang tempat nggak gaya, sepeda tapi nggak gaya gitu. Gaya. Saya masih ingat soalnya ayah saya pakai sepeda, saya duduk di depan, itu ready ya, gitu. Ready warna hijau gitu ya, jadi jalan-jalan, ibu saya duduk di belakang. Wah, masih sangat sepeda gitu loh. Dan sepeda itu wah, apa ya? Tetap di bangku pulang tuh dilap. Ya, dilap. Kalau jalan tuh mesti kedengeran klik klik klik. Ya, jadi pakai gaya gitu. Bapak saya keluar dari rumah kayak selamatnya action lah di imahayanya. Oh, kalau enggak dia bisa balik lagi. Ini ada yang nggak benar nih. Ya. Nanti pan datang ke kantor sama kan, datang ke kantor taruh ke tempat sepeda. Sepeda ada yang digantung segala pan ditaruhnya. Ya, jadi dituntun teh itu kalau apa kelas supervisor sedikit, waduh mesti yang bunyi gitu, klek 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 klek, kayak asik ya gitu. Jadi betul-betul nggak kalah dengan kalian sekarang yang sepedanya juga saya dengar, waduh puluhan juta gitu ya. Oh dulu juga gitu ya, dilap pulang teh. Oke, menarik. Nah, supaya lebih menarik, kita buka sesi tanya jawab ya, Kang Ibu, boleh ya? Oke, mangga diaturanan kalau misalnya ada yang mau menggali tadi hanya beberapa spot gitu, mungkin ada yang mau nanyain itu patung aja ti Irahayana gitu misalnya. Opa, jadi tadi menarik Opa tentang ada warga Belanda, terus ada yang dari luar ke sini gitu ya. Kalau orang asli Bandung, orang asli Bandung itu dulu berperan sebagai apa? Hubungan antara Belanda dengan para wedana, bupati, akrab. Mereka berdansa-dansi ya, dan sebagainya. Jadi hal itu sangat akan menyinggung dan tidak mungkin itu terjadi karena apa ya? Udah sangat dikenal sama Belanda. Mereka orang Belanda lebih suka ke orang Sunda, orang lokal. Ini istimewa sekali. Kalau kita lihat di buku-buku foto-foto yang datang ke Bandung, orang Sunda neces semua, baju putih, pakai bendong. Kadang-kadang juga ditutup lagi sama sama topi lagi, tapi pakai bendong, pakai samping atau sangat neces. Kecuali orang yang bekerja keras seperti orang pengangkut sampah. Itu tulisan gerobak, kata gerobak aja itu bahasa Belanda ya. JRO pemerintah, bak sampah pemerintah. Di kita jadinya gerobak, padahal itu singkatan. JRO itu singkatan dari tempat sampah pemerintah. Baknya itu ya bak sampahnya gitu ya. Jadi kita jadi bilang itu gerobak gitu ya. Nah, kecuali orang yang dorong gerobak, dia masih diizinkan berpakaian sedikit nggak layak lah, kurang dibandingin yang lain. Kok bisa gitu ya? Saya juga tanya-tanya. Artinya orang yang datang cuma orang kaya, ya iya pengusaha. Biar dia jualan misalnya bambu. Nanti di luar kota dia pakaiannya kok nggak kayak gitu, nyewa ya, dia pakai pakaian yang pantas di situ disewakan, udah selesai bisnis pulang balikin lagi gitu. Jadi semua yang masuk ke kota Bandung dengan adanya makanya namanya jalan raya pos, pasti mesti melalui pos-pos itu, dan di pos-pos itulah ada aturan ya, bahwa masuk ke kota Bandung harus rapi. Kudu gaya. Wow. Ya. Nah itu yang membuat nantinya orang Sumedang yang tadinya nggak kesini pakai pakaian yang ya cukup baik buat mereka, bahwa ganti, tetap dia ganti, dan itu kebanyakan pos-pos ini teh para pengusaha Chinese. Nah mereka di situ mereka juga apa? Kalau datangnya malam mau mandi ada, ya mereka very friendly gitu ya. Orang-orang Chinese yang datangnya dari Sumedang buka usaha di situ, jadi pos, mau tinggal di situ tidur boleh, paginya dia ke pasar
Ya. Tapi sorenya dia datang kan, belum ada bis, belum ada apa loh gitu ya. Datangnya masih pakai pedati. Ya, jadi kayak gitu kurang lebih. Jadi di Bandung makanya local people-nya juga sangat-sangat dibatasi dan diawasi. Ya. Semuanya rapi, semuanya baik. Gitu. Karena terawasi oleh OPAS tadi. Ya. Oke. Perempuan yang konotasinya Penyakit itulah gitu PSK gitu ya. Jadi kalau PSK teh gudangnya di Bandung, makanya disebut Kota Kembang. Nah itu boleh diceritain nggak kenapa ada Kota Kembang? Terus yang kedua, Pak, apa benar itu Sungai Cikapundung sungai terpanjang di dunia? Karena melewati Asia Afrika. Enggak itu mah ya Pak. Iya, jadi begini ya, memang ada dua. Orang Belanda itu memang nggak tahu ya, padahal mereka banyak juga keturunan yang udah lahir di Indonesia, tapi selalu ada di benak mereka bunga itu baik. Jadi memang betul kalau ada gereja ya hari Minggu, orang-orang dari kampung-kampung jual bunga, di pasar jual bunga. Satu saksi hidup adalah Pak Suwarma. Pak Suwarma yang punya teater, dia waktu muda jualan ikan di Bandung, ngambilnya dari Balong Gede, keliling ke rumah-rumah nyonya-nyonya pakai sepeda, dan dia langganannya banyak, padahal saingannya kan orang dewasa, dia masih anak. Ya. Dia mah habis aja, mau bawa berapa habis aja sampai dikenal gitu. Suwarma dari kecil udah dikenal. Kenapa? Dan sebelahnya dia bawa ikan, selalu bawa bunga. Jadi dia selalu kasih sama si nyonya teh, kasih bunga, ek meuli, ek teu meuli, di pasihan we katanya. Dia mampir ke rumah itu nggak jadi beli, nggak apa-apa, ini bunga ya. Nah, ini salah satu saksi hidup yang sempat bicara langsung juga bahwa memang orang Belanda itu atau Indo atau apa, mereka merasa, atau para juragan lah dianggapnya, merasa bangga kalau di rumahnya itu ada pot bunga di vas ya, jadi bukan bunga hidup, ada bunga di meja gitu. Jadi ini satu lambang daripada apa ya, kelas tertentu lah gitu. Jadi memang itu cuma terjadi di Bandung, karena kalau di Jakarta bunga bagaimana, panas ya, mereka lihat bunga mah ya nggak terhibur kalau masih tetap panas kan ya. Kalau di kita kan kebanyakan karena udaranya enak, jadi mereka tinggal di veranda yang tertutup ya, veranda, dan pasti ada bunga, kadang sampai 2-3 biji ya. Nah memang Kota Kembang, tapi di samping itu ketika persaingan terjadi di sekarang Gedung Asia Afrika, jadi para Bandung diserang sama juragan-juragan gula dari Jawa Tengah dan dari Kediri. Jawa Timurnya kayaknya cuma Kediri. Tapi pada kesini sebagai orang kaya, jadi mau royal kan, ya mau ngasih lihat dia nggak kalah kayaknya lah gitu ya. Nah untuk itu dia udah bicara sama para, dan kebanyakan ini anggap 70% atau 60-70% Chinese community. Ya, nah mereka udah ngomong sama para teman-teman yang sini, kalau gua datang bawa tuh orang dari gunung, dari mana yang manis-manis ya. Jadi satu mobil itu bisa sampai, dia kan sendiri nih yang nyetir, ada juga yang pakai setir, tapi kebanyakan nyetir sampai 7 di mobilnya, mobil private gitu ya, yang lucu. Sampai 7, ada beberapa foto gitu ya, sampai 7 bertumpuk begitu orang-orang, noni-noni dari Cililin gitu ya, dari mana ada dipanggil semua. Mau apa, pamer lah sama jago-jago planter-planter yang ada di Jawa Barat, orangnya bisa, dan dia juga nggak ketanggung-tanggung masuknya di tempat yang sangat prestisius, yaitu di Gedung Asia Afrika. Dia sewa gitu. Jadi ya memang dua-duanya bisa gitu ya. Yang bunga yang sebenarnya ada, tapi bunga yang sinonim ada gitu ya.
Dan memang pada dasarnya saya akui ya, memang beda sih kalau perempuan Sunda beda. Oke. Saya tahu ini ke-trigger apa. Asik. Ke-trigger dengan ada daerah namanya Salitem. Tapi memang itu ada bagian dari sejarah juga kan ya Opa ya? Itu bagian dari sejarah. Beda juga saya bilang. Ternyata bukan di Bandung aja ya, di pinggiran kota Bandung juga komunitas-komunitas sepeda ini tumbuhnya luar biasa. Ya, dan sepeda itu yang modern lah gitu. Jadi sayang kalau kita yang di Bandung membiarkan mereka cuman tumbuh liar aja. Kenapa kita nggak mulai mengarahkan? Mungkin nanti arah ini akan diperbaiki oleh kelompok lain. Oke, tapi let's start doing it gitu ya. Kita coba menggabungkan siapapun yang mau bergabung, tapi adalah pusat informasi buat pesepeda. Ya. Mungkin kita mulai dengan itu, lalu trek-trek yang kita bisa rekomen berapa jam di tempat yang seperti apa, datar, naik sedikit, ya dan sebagainya. Jadi ini mungkin jadi PR, tapi ya satu hal yang menyenangkan karena kalau mau diseriuskan ini bisa berbobot bisnis gitu. Ya, itu aja yang mungkin ingin saya sampaikan sebagai penutup dari saya supaya pertemuan ini bisa ada berkelanjutan. Entah bentuknya akan seperti apa, tapi let's start it from now. Terima kasih. Baik, terima kasih Opa sudah Oke teman-teman, acaranya udah beres. Sekarang kita lanjut pulang. Terima kasih sudah menonton video ini. Salam gue.